Oke, berikutnya kita akan bahas tentang konversi sudut dalam trigonometri. Nah, inilah yang berkaitan dengan tadi ya, sudut berelasi. Jadi bagaimana caranya mengubah sudut yang di luar apa? Di luar kuadran 1 diubah menjadi sudut yang ada di kuadran 1, karena kita tahunya gitu ya. Basic dasarnya itu sudut istimewa hanya di kuadran 1 gitu ya. Jadi kita nggak perlu nanti menghafal sudut-sudut yang di luar kuadran 1. Tapi kita cukup tahu bagaimana cara mengkonversinya gitu ya. Nah, di sini di kuadran 1, jadi kalau kita mau mencari nilai sudut di kuadran 1 gitu ya, nilai perbandingan trigonometrinya, berarti sin 90 derajat dikurangi theta itu sama dengan cos theta. Jadi kalau tetanya kita ambil 30, maka sin 90 dikurangi 30 berapa? 60 ya. Jadi sin 60 itu akan sama dengan cos 30. Gitu ya. Ini yang berelasi tadi gitu ya. Nah, yang berikutnya, ini mungkin yang beberapa lagi yang agak penting ya, karena nanti akan berkaitan dengan mencari nilai-nilai trigonometri atau perbandingan trigonometri di luar kuadran 1. Kalau kita ketemu soal di mana dia ada di kuadran 2 nih. Di kuadran 2 ya. Ingat kuadran 2 itu yang positif hanya sin, maka cosnya itu pasti negatif ya. Misalkan 210 ya, berarti tetanya berapa nih gitu ya. 150 berarti tetanya tinggal dicari. Theta supaya 180 dikurangi theta itu sama dengan sudut yang kita mau cari. Kayak gitu ya. Ini bentuk-bentuknya sin cos tan. Oke, tidak ada perubahan. Sin juga sama, tidak ada perubahan ya. Cuma nanti kita tambahin. Kemudian untuk kuadran 4, untuk sin negatif theta, berarti negatifnya dikeluarkan. Kalau cos tidak ya. Seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuk ini bisa dicari cara supaya gampang mengingatnya ya. Silahkan cari cara supaya gampang mengingatnya. Ini kalau kita gunakan, ini misalkan kuadran 2, kuadran 3, oh acuannya 180. Ini acuannya 360. Jadi nggak ada perubahan di bentuk perbandingan trigonometrinya ya. Bentuk trigonometrinya nggak berubah nih. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap cos ya. Tan tetap tan. Kecuali kalau dia acuannya menggunakan sudut yang 90 derajat atau 270 derajat. Itu berubah ya, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Tapi lebih umum ini aja deh supaya nggak banyak yang perlu diingat. Oke, contoh soalnya gimana? Nah, ini misalkan kita mau mencari nilai cos 150. Nah, 150 itu relasinya, sudut yang berelasinya gitu ya, yang ada di kuadran 2 yaitu 180 dikurangi alfa. Berarti berapa? Nah, tinggal alfanya berapa nih gitu kan? Karena dia di kuadran 2 berarti 180 alfanya harus kuadran 1 ya ini ya. Karena kan mengkonversi ke kuadran 1. Berarti si tetanya juga harus kuadran 1. Berarti 180 dikurangi berapa nih supaya jadi 150? Betul, yaitu 30 ya. Maka kalau kita lihat cos 150 itu bisa diubah menjadi cos 180 dikurangi 30. Ini sama ya. 180 kurangi 30 kan 150. Ya, jadi bisa diberikan kayak gini. Nah, kemudian kita bisa hilangkan si 180 atau kita bisa lihat di sini nih konversinya ya. Jadi ini itu bisa dihilangkan si 180-nya, tapi ingat cos itu di kuadran 2 kan negatif, maka dia akan muncul negatif cos tetanya ini 30. Kayak gitu ya. Jadi ini bisa dikatakan sudut-sudut acuannya nih yang 90 dan ini sudut acuannya. Sudut acuan itu nggak disertakan dalam perhitungan ya. Nah, berapa nih cos 30? Ingat lagi ya, ingat nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Berapa? Setengah akar 3. Jadi negatif setengah akar 3 untuk nilai cos 150.